Hai guys, perkenalkan saya Sisi. Saya akan mengerjakan tugas rekayasa perangkat lunak dari Pak Atsmat, yaitu saya memilih kasus 1, sistem manajemen toko online atau e-commerce. Jadi, saya akan mulai dari konsep desain perangkat lunak. Jadi, kita menggunakan konsep desain perangkat lunak yang paling sesuai di toko ini adalah arsitektur berbasis web dengan pendekatan client server, serta kita menggunakan pola desain MVC atau model view controller. Maksudnya dia model tampilan, melihat dan dikontrol. Jadi itu dibagi 3 ya. Jadi yang pertama ada model. Model ini berfungsi untuk mengelola data seperti produk, pelanggan, pesanan, dan pembayaran. Itu adalah modelnya yang kita atur nanti. Terus view-nya itu adalah petugas menampilkan antar muka. Jadi kayak kita lebih memudahkan aja, misalkan kayak halaman katalog produk atau keranjang belanja atau laporan penjualan. Controller berfungsi untuk penghubung antara model dan view untuk mengatur proses bisnis seperti pemesanan dan pembayaran. Ini seperti yang di belakang-belakang layarnya ya, mungkin yang dikontrol oleh pembayarannya. Jadi penggunaan struktur ini membuat sistemnya jadi lebih terstruktur, lebih mudah dipelihara atau diperbaiki, mudah dikembangkan di masa depan juga supaya berjangka lama, dan juga cocok untuk digunakan tim kecil yang waktu pengembangannya terbatas. Yang kedua, rancangan input perangkat. Input perangkat lunak dibutuhkan pada sistem toko online meliputi yang pertama, input oleh pelanggan, misalnya data registrasi pelanggan, nama, email, password, alamat, dan nomor telepon. Ya, misalkan nama ini supaya kita tahu ya nama akunnya, email ini supaya kita mengkonfirmasi bahwasanya dia yang mempunyai emailnya, dan passwordnya agar tidak bisa dibaca oleh orang, dan alamatnya juga supaya kita kurirnya tahu mengantar di mana dan harga ongkirnya juga berapa. Lalu lanjut data pemesanan, produk apa yang dipilih dan jumlah barangnya. Jadi kita bisa mengatur jumlah barang yang kita inginkan dan produk yang ingin kita beli. Lalu ketiga, kita data pembayaran. Jadi data pembayaran ini misalnya untuk dari pembeli, pelanggan ke admin. Kalau misalkan admin sudah melihat bukti transfernya, maka pembelian bisa diproses. Lalu lanjut validasi input. File ini tidak boleh kosong, dia wajib terisi ya guys ya. Jadi email ini juga harus berformat valid. Jadi sistem akan mengecek apakah emailnya tersedia atau tidak. Jumlah pembelinya harus lebih dari 0, karena kalau nggak lebih dari 0, apa yang mau dibeli guys. Yang keempat, dia passwordnya memiliki panjang minimal tertentu ya. Misalnya kita bikin ya minimal 1 simbol, 1 angka, atau harus ada kapitalnya. Baru input oleh admin. Jadi ini inputnya adalah data produk, misalkan nama, harga, stok. Jadi si admin inilah yang menentukan siapa aja yang mau dijual, berapa aja harganya, stoknya ada berapa, dan kategori deskripsinya barang-barang itu. Yang kedua adalah data konfirmasi pembayaran, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya pembayaran itu adalah hubungan dari si pembeli dan admin. Lalu dia update status pemesanan, misalnya dia udah memproses atau belum, supaya pembelinya itu lebih tahu bagaimana kabar pesanannya. Lalu validasi input, harga dan stok harus berupa angka, karena kalau nggak angka namanya nggak harga dan stok ya guys. Jadi stok ini nggak boleh bernilai negatif, karena yang kita jual tuh harus ada. Kalau misalkan negatif itu wah parah sih, dia masa ngutang. Yang ketiga, data produk wajib diisi lengkap. Misalkan kayak ukuran sepatu, kita harus tahu kan kalau nomor sepatu itu belum tentu sama semua. Jadi kita bilang kalau misalkan nomor 38 berapa sentimeter, pokoknya harus lengkap dan detail supaya pembeli lebih gampang untuk melihat mana yang cocok untuk dibeli. Kita lanjut yang ketiga, rancangan output.
Output dihasilkan oleh sistem di antara lain output untuk pelanggan. Tampilan katalog produk. Jadi supaya pelanggan lebih tertarik membelinya, jadi kita harus membuat tampilannya. Informasi detail produk yang seperti saya bilang tadi supaya untuk memudahkan pelanggan membeli. Yang ketiga, konfirmasi pesanan. Konfirmasi pesanan supaya kita tahu apakah udah sah pembelian kita atau belum. Status pemesanan dan pembayaran supaya si admin bisa melihat status pembayaran yang sudah sah, jadi dia akan memproses. Output untuk admin, daftar produk dan stok. Seorang admin harus wajib melakukan daftar produk dan stok karena setiap ada pembeli, produk dan stok akan berubah. Stoknya akan berubah, kalau produknya tidak, belum tentu. Langsung lanjut yang kedua, daftar pesanan pelanggan. Jadi kita nggak boleh salah ya, misalkan dia harus pesan warna ini, walaupun barangnya sama tapi diminta warna itu, harus yang warna itu, tidak bisa yang lain. Lanjut ketiga, laporan penjualan harian, bulanan dan tahunan agar dia bisa mendapatkan juga agar si admin bisa tahu juga berapa, mencocokkan juga dia, misalkan dia lakunya sekian di aplikasi, maka yang berkurang di aslinya harus sama. Kalau tidak, maka dia akan melakukan kesalahan yang sangat tidak diinginkan. Jadi itu hanya untuk mempermudah aja untuk si admin. Output ini disampaikan dalam bentuk tampilan web tentunya, karena dia dari HP ya guys ya, dari digital. Lalu laporan tabel, pokoknya harus ada tabelnya. Dan notifikasi status transaksi, misalkan mana tahu adminnya sibuk, kan ada notifikasi tiba-tiba, jadi lebih membantu. Pendekatan implementasi perangkat lunak. Bahasa dan teknologi yang digunakan adalah HTML, CSS, dan JavaScript untuk front-end-nya ya. Tapi kalau yang di back-end-nya kita memakai PHP dan Python. Lalu di database-nya kita pakai MySQL karena MySQL lebih lengkap. Lalu kita pakai servernya adalah web-based atau Apache atau SAM. Lanjut kita ke contoh pseudokode proses pemesanan. Jadi kita langsung mulai, lalu pelanggannya memilih produk jika stok tersedia. Jadi pelanggan ini harus bisa membelinya jika produknya tersedia. Jadi kalau stoknya tidak tersedia, maka pelanggan tidak bisa membeli atau memasukkannya ke keranjang, tetapi masih bisa melihat produk tersebut. Setelah dimasukkan ke keranjang, kalau si yang pelanggan mau beli, dia akan melakukan check out. Lalu dia menyimpan sistem data pesanannya. Baru sistem menyimpan data pesanannya yang dia pesan, jadinya dia terkonfirmasi. Lalu sistem menampilkan konfirmasi pesanan untuk si admin dan juga pelanggan. Tapi jika stok tidak tersedia, maka tampilan stok habis, maka tidak akan bisa digunakan tombol checkout atau keranjang, maka dia akan langsung selesai. Lanjut kita ke strategi pengujian. Unit testing. Untuk menguji setiap testing, kita coba login dulu, baru kita melakukan pemesanan dan pembayaran. Baru integration testing, kita menguji keterhubungan antar modul. User acceptance testing atau UAT untuk menguji sistem oleh admin dan pelanggan. Lanjut kita ke model pengembangannya. Jadi kita menggunakan model waterfall sederhana atau agile. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Agile cocok karena dia fleksibel dan mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan. Lanjut kita yang keenam, pemeliharaan perangkat lunak. Jadi kita bisa memelihara perangkat lunak dilakukan dengan cara yang pertama, memperbaikan bug secara berkala. Seperti yang kita tahu, aplikasi selalu memiliki bug.
Dan kita jika menerima laporan atau bisa melihat bug, kita harus langsung perbaiki guys, agar tidak menyusahkan pengguna. Lalu kita harus update fitur sesuai kebutuhan. Misalkan ada saja yang harus dibutuhkan tetapi kita nggak kepikiran saat kita baru membuat aplikasinya, maka kita harus bisa mengupdate fitur juga, supaya juga keamanannya lebih ketat juga guys. Lalu kita backup data secara rutin, supaya apa? Supaya data-datanya tidak hilang guys. Yang keempat adalah monitoring performa sistem. Kita harus selalu membuat sistem-sistem itu menjadi lebih kencang, atau apa-apa aja yang kita butuhkan nanti supaya dia lebih lancar. Yang terakhir, kita menambahkan modul baru jika usaha berkembang. Misalkan kita bisa menambahkan kayak promo atau apa kalau usahanya berkembang, supaya pelanggan lebih tertarik. Pemeliharaan ini bertujuan agar sistem tetap stabil, aman, dan dikembangkan di masa depan supaya jangkanya lama guys. Berikut adalah use case diagram yang saya buat. Di sini ada kelihatan. Oke guys, jadi yang bacaan ini tadi semalam ini saya kerjakan, aktornya lupa saya ganti namanya, tapi ini semua saya yang buat ya guys ya. Jadi use case diagram e-commerce CC, mulai dari pelanggan dulu. Pelanggannya login. Setelah login, dia akan melihat produk atau di scroll dulu aplikasinya. Setelah itu dia akan memesan produk dia. Setelah mau cek, ini alias ini check out ya, atau termasuk check out, memasukkan ke keranjang. Setelah itu dia waktu melakukan check out, dia akan melakukan pembayarannya. Nah, setelah dia melakukan pembayarannya, datanglah ke si admin. Admin pertama adalah login. Yang kedua adalah adminnya ini akan mengkonfirmasi pemesanannya. Dia akan melihat pembayarannya, bahwasanya dia sudah membayar dan dia akan terkonfirmasi pesanannya. Lalu dia akan menyiapkan pesanannya karena sudah terkonfirmasi. Lalu datanglah si kurir. Faktor ketiga adalah kurir. Kurir melihat adalah si admin sudah menyuruh dia untuk mengirimkan pesanannya. Setelah dia mengirimkan pesanannya, kurir akan membuat update status pengiriman di aplikasi tersebut. Bahwasanya misalnya dia lagi di gudang, atau lagi di jalan, atau udah di daerahnya, maka semua itu akan dibuatnya sampai selesai pemesanannya. Setelah itu si aktor nyampe lagi pesanannya. Setelah sampai pesanannya, dia akan mereview rating produknya. Misalnya dia membuka unboxing video, lalu dia akan membuat bintang yang berpengaruh kepada penjualannya si admin. Semakin tinggi bintangnya, maka semakin semakin besarlah kepercayaan pelanggan lain untuk membeli ke sini. Oke, jadi segitu saja penjelasan saya. Terima kasih.